Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah dalam kesempatan malam ini di sini saya bisa hadir kembali memberikan edukasi penjelasan tentang trading di Olim Trade. Nah, jadi dalam video ini di sini saya akan bertrading menggunakan strategi support dan resisten jangka pendek. Nah, kenapa Kang menggunakan strategi support dan resisten jangka pendek? Ya karena di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara open posisi ketika buy, ketika sell, dan ketika mendapatkan profit atau mendapatkan loss. Saya akan memberikan alasannya kenapa. Jadi tenang saja ya, saya pasti akan memberikan apa yang saya miliki untuk teman-teman semua, apa yang saya punya, apa yang saya bisa, pasti saya akan bagikan kepada teman-teman semua. Alhamdulillah jika ilmu yang saya berikan kepada teman-teman itu bisa bermanfaat. Oke ya, sekarang kita berada di tren penurunan. Nah, enak ini kalau seperti ini trennya. Lihat, 1 2 3 up, langsung up seperti itu nanti trennya. Ketika turun juga cuman sebentar, naik lagi. Jadi kan ketika tren seperti nanti tren yang sedang terjadi ini akan seperti ini. Cuman kan ini langsung penurunan dominan. Kalau nanti di sini dia akan membentuk akan terjadinya candle merah cuman 1 atau 2, langsung dia up seperti itu. Karena gini ya, kebiasaan terjadinya tren seperti tren yang membentuk pegunungan ya. Nah, dia itu pasti akan membentuk 3 kali. Jadi seperti sideways ya, tetapi bukan sideways ya. Jadi kalau sideways itu kan pasti sama ya, ketika atas bawahnya itu sama, harga tertingginya itu sama pasti, maupun itu harga penutupannya atau harga pembukaannya itu pasti sama gitu, sejajar, kecuali paling sumbunya doang. Jadi ketika ada trennya seperti itu, maka lihat saja, tunggu sampai 3 kali dia membentuk lembah ya, membentuk harga tertingginya ke atas dan ke bawahnya 3 kali. Maka ketika pas bagian ketiganya di sini, dia sudah membentuk ke bawah di sini, dia pasti akan up lagi ke atas. Dia pasti akan membentuk atau dia akan membuat candle hijau, candle merah 1 atau 2, dia pasti naik lagi seperti itu. Jadi tidak akan penurunan ke bawah ya, tidak akan penurunan ke bawah, malah ke atas seperti itu. Oke ya. Nah, di sini nih akan terjadinya tren kuat naik. Nah, kebanyakan teman-teman juga pasti bakal bingung ketika tren kuat naik ini kita harus menggunakan strategi apa. Kita menggunakan strategi follow the trend. Nah, kenapa Kang follow the trend? Ya karena keadaan trennya sedang penaikan atau penurunan. Mohon maaf ya jika suaranya kurang jelas atau terdengarnya kecil ya, karena di sini saya juga masih belum sehat ya, belum terlalu sehat. Tetapi tidak apa-apalah, semoga apa yang saya sampaikan bisa terdengar dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut ya, fokus menganalisis tren atau candle yang sedang terjadi ini. Nah, baik, kita lihat. Jadi intinya gini ya, ini sudah membentuk garis support. Jika candle ini menjadi candle merah, maka dia akan membentuk garis resist. Nah, seperti itu aja saja ya. Kita lihat saja. Oke. Oh iya, jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan ketika keadaan di tren kuat naik. Jadi ketika tren kuat naik itu kita bisa open posisi kan, follow the trend, tetapi tunggu. Nah, seperti ini. Oke. Tetapi tunggu ketika candlenya itu sudah membentuk candle merah
candle merah, jadi kita bisa langsung open posisi buy. Tetapi jika dia masih candle hijau, kita tunggu saja 10 atau 15 detik awal, tunggu sampai segitu. Ketika dia tidak ada pergerakan, kita bisa open posisi langsung buy seperti itu. Tetapi ketika di 15 detik pertama itu dia masih bercandle hijau atau misalnya merah, ya udah kita ikuti aja. Ketika candlenya itu masih hijau, kita open posisi buy. Ketika itu candlenya masih merah, kita open posisi sell. Nah, seperti itu saja. Oke ya, kita lihat. Ya Allah, maaf, kurang fokus saya, astagfirullah. Oke, kita open posisi buy saja di sini ya. Untuk mengganti, kita bom saja. Ini pasti profit kok. Ini pasti profit kok, tenang. Saya kira tadi 1 menit saya lupa tadi membuka aset ini ya, penasaran ini aset apa ini. Pas dibuka langsung 15 menit lupa saya, maaf. Oke ya, kita buka lagi ke sini. Duh, lupa saya asli. Dikira aduh, dikira tadi sudah 1 menit, ternyata aduh. Kan kita profit, lihat. Ini pasti akan penaikan. Lupa tadi saya. Mohon maaf ya. Ya udah, tetap fokus ya, tetap fokus. Biarlah ini kita jual aja, karena juga pasti profit, sudah jelas profit. Oke, di sini dia sudah membentuk. Tadi yang sudah saya katakan, dia pasti akan membentuk garis resist. Nah, tetapi di sini menjadi candle hijau, tidak apa-apa, karena pasti saja dia akan membentuk garis resist. Kenapa demikian? Karena kan tadi saya sudah bilang, di sini saya bertrading akan menggunakan strategi support dan resisten jangka pendek. Jadi ketika ada sinyal pas ketika dia sudah membentuk garis support resist, kita bisa langsung open posisi. Walaupun di candle pas open posisi itu kita loss, kita bisa open posisi open, yaitu di candle selanjutnya. Nah, jadi seperti itu, tenang sajalah. Nah, yang lebih dominannya itu ya, di keadaan tren yang kuat naik, kita hanya perlu membandingkan atau kita lihat candlestick jangka waktu sebelumnya, pola-pola candlestick yang terjadi ketika berada di garis support dan resisten, dan juga kita lihat bentuk si candlenya itu seperti apa gitu. Itu sangat berdominan sekali. Nah, ketika bentuk pola candlestick yang disebut misalnya candlestick hijau, sumbu panjang di bawah daripada ke atas, itu tekanannya ke atas, itu tidak akan berlaku ketika dia candle ini sudah atau sedang terjadi berada di garis resist atau support. Nah, seperti itu. Maka ya seperti ini ya, mohon maaf, ketika si candle ini sedang terjadi di garis resist, nah itu tidak akan terjadi up karena dia pasti akan penurunan. Tetapi jika candle hijau, bodinya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu kecil, dia memiliki sumbu panjang di atas daripada di bawah, itu pasti tekanannya ke atas. Walaupun ketika itu si candle itu berada di garis support. Nah, ketika candle ini berada di garis resist, dia tidak akan ke atas, tidak akan, Pak. Lebih baik kita melawan arus seperti itu. Oke ya, di sini dia membentuk lagi garis resist, di sini garis support. Oke, Kang, di sini dia akan kemana? Dia pasti akan ke atas. Jadi begini ya, ketika dia sudah membentuk garis resist, dia pasti akan membentuk garis support.
Ketika dia sudah membentuk garis support, dia pasti akan membentuk garis resist. Nah, momennya itu seperti apa, Kang? Jika kita bisa lihat, oke, kita melihatnya begini. Yang pertama, perbandingan body. Perbandingan body itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika dia, nah seperti ini aja lah ya, contoh. Nah, itu seperti itu aja ya contohnya. Nah, jadi ketika dia nih ada satu candle, misalnya candle hijau, bodinya tipis atau sedang lah ya, dia membentuk di area, nah contoh seperti inilah. Nah, dia membentuk dia di atasnya candle sebelumnya. Nah, ketika itu tren kan sedang penaikan, maka lihat candle ini terjadinya pertamanya itu berwarna candle hijau atau merah. Nah, ketika dia berwarna candle hijau, dia otomatis langsung up, dia langsung membentuk garis support. Tetapi jika candle itu terjadinya berwarna merah, maka kita tunggu si candle merahnya itu kuatnya membentuk body segimana gitu ya ukurannya. Ketika dia membentuk body ukurannya panjang itu maksudnya dia lebih setengah dari body sebelumnya yang candle ini. Oke, kita bisa open posisi langsung buy. Tetapi dia ketika dia masih tidak setengah ya, agak atas sedikit, si bodinya itu tidak terlalu melebihi body sebelumnya, kita jangan dulu open posisi di situ. Lebih baik kita open posisi di candle selanjutnya ya, seperti itu. Nah, ya kita lihat tuh, ini kan support, resist, support, ini resist, bukan atasnya ya, tapi lihat ininya pas bodinya, pas bodinya banget. Nah, seperti itu. Oke, kita analisis kembali ya. Mungkin ini adalah open posisi terakhir, karena waktu juga tidak terasa ya, sudah 11 menit lebih. Oke, nah oke, siap. Oke, siap. Kenapa Kang open posisi sell? Pas banget ya momennya. Jadi ketika dia si candle merah ini sudah ke atas memberikan sinyal goncangan, dan ini udah jelas banget dia pasti ke bawah. Kenapa? Karena yang pertama dia sudah membentuk garis resist. Kedua, si candle yang terjadi itu candle bearish yang membentuk bodinya itu besar, panjang. Nah, ketika dia membentuk body yang candlesticknya itu besar, panjang, nah maka si candle selanjutnya itu tidak akan bisa melebihi candle yang sudah terjadi sebelumnya, si candle bearish ini. Nah, seperti itu. Apalagi dia didukung dengan sumbu. Nah, sumbu itu sebenarnya bisa berpengaruh dengan keadaan candle selanjutnya. Nah, apakah Kang berpengaruh keadaan candle selanjutnya itu yang seperti tadi Akang bilang, jika candle hijau body sumbunya itu lebih panjang di bawah daripada di atas, itu tekanannya ke atas? Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Jadi kita lihat momen ketika si candle itu sudah membentuk di garis area support atau resisten, seperti itu. Jadi ketika candlenya tidak berada di garis support dan resisten, itu mungkin bisa terjadi strategi itu bisa digunakan. Tetapi jika strategi itu si candlenya itu berada di garis resist, nah seperti tadi lah, seperti candle ini hijau itu, dia akan memiliki sumbu panjang di bawah daripada di atas. Di atas itu tidak ada, berarti karenanya kan ke atas, tetapi dia sudah membentuk garis resist. Nah, disitulah dia tidak akan bisa naik ke atas, jadi tidak berlaku strategi ini. Jadi lebih baik kita langsung penurunan saja. Nah, seperti itu. Jadi yang penting kita harus fokus melihat garis support dan resisten, walaupun menggunakan strategi apapun, karena strategi support dan resisten ini adalah strategi yang paling utama dan strategi yang paling mudah ketika kita benar-benar fokus melihatnya. Oke ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklum. Terima kasih. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin bergabung di grup Telegram saya, teman-teman bisa bergabung. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.